Pernah kepikiran nggak apa sih yang sebetulnya jadi fondasi keyakinan dalam Islam? Nah, ternyata ada 6 pilar utama yang menopangnya, yang kita kenal sebagai rukun iman. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah satu persatu ke 6 pilar ini sampai tuntas. Nah, panduan kita kali ini datang dari sebuah kitab yang ringkas, tapi isinya padat banget. Judulnya Permulaan dalam Akidah. Anggap aja ini kayak GPS kita buat menjelajahi fondasi keimanan Islam secara runut dan jelas. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu istilah kunci yang penting banget buat kita pahami, akidah. Gampangnya, bayangin aja ini kayak pondasi sebuah rumah. Akidah itu adalah keyakinan yang tertanam kuat di hati, yang jadi dasar cara seorang muslim melihat dunia dan bertindak. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari apa itu akidah, terus kita kulik satu persatu ke 6 pilarnya. Mulai dari iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, sampai ke hal-hal gaib seperti hari kiamat dan takdir. Sip, kita mulai dari yang paling pertama dan paling fundamental, yang jadi pusat dari segala-galanya, iman kepada Allah. Nah, di jantung pilar pertama ini ada konsep yang luar biasa penting, namanya tauhid. Ini bukan sekedar percaya Tuhan itu ada loh, tapi ini adalah penegasan mutlak bahwa Dia itu esa. Satu, tunggal, nggak ada duanya, dan sama sekali nggak bisa dibagi-bagi. Yang menarik, tauhid ini punya 3 aspek yang saling ngunci. Pertama, kita yakin Allah itu satu-satunya pencipta, pengatur, dan raja alam semesta. Kedua, artinya semua ibadah kita, doa, sholat, semuanya hanya untuk Dia. Dan ketiga, kita mengimani nama dan sifatnya yang agung persis seperti yang dijelaskan di Al-Quran dan Sunnah tanpa kita ubah-ubah atau samain dengan makhluk. Kadang, cara paling gampang buat ngerti sesuatu itu dengan lihat kebalikannya. Kalau tauhid itu memurnikan ibadah hanya untuk Allah, lawannya adalah syirik. Kitab panduan kita ngejelasin syirik itu sebagai tindakan ngasih ibadah sekecil apapun ke selain Allah. Nah, dari perbandingan ini, jadi kelihatan kan betapa jelas batas di antara keduanya. Oke, dari Sang Pencipta, pilar kedua membawa kita ke dunia gaib lainnya yang diciptakan dari cahaya, para malaikat. Jadi, percaya sama malaikat itu gimana sih? Menurut sumber kita, ini artinya kita yakin mereka ada, meskipun kita nggak bisa lihat. Kita juga percaya mereka itu nggak seragam, tapi punya pangkat dan tugas yang beda-beda. Dan yang paling penting, mereka adalah staf Allah yang super patuh, selalu menjalankan perintahnya dengan sempurna, tanpa pernah bertanya atau membantah. Lanjut ke pilar ketiga. Ini soal jembatan komunikasi antara Tuhan dan manusia. Apa itu? Ya, kitab-kitab suci. Poin penting di sini adalah kita wajib percaya pada semua kitab yang pernah Allah turunkan, kayak Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi sumber kita juga menegaskan kalau kitab-kitab sebelum Al-Quran itu isinya sudah mengalami perubahan oleh tangan manusia. Nah, karena itulah Al-Quran diturunkan sebagai wahyu pamungkas yang orisinalitasnya dijaga langsung oleh Allah sampai akhir zaman. Dan kutipan dari kitab panduan kita ini ngerangkum posisi Al-Quran dengan sangat pas. Disebut sebagai kalam Allah atau firman Tuhan yang diturunkan dalam bahasa Arab dan fungsinya sebagai penutup dari kitab-kitab ilahi. Jelas banget ya? Nah, kalau tadi kita bahas pesannya, sekarang kita bahas si pembawa pesan. Yuk masuk ke pilar keempat, para rasul. Kunci dari pilar ini tuh, kita wajib percaya sama semua rasul yang pernah diutus. Gak boleh pilih-pilih. Mereka adalah manusia-manusia pilihan, role model terbaik buat umatnya. Tapi, dan ini penting banget, mereka tetap manusia biasa, bukan Tuhan yang layak disembah. Terus, gimana cara mereka buktiin kalau mereka itu utusan Tuhan? Nah, mereka dikasih yang namanya mukjizat atau keajaiban. Kitab ini ngasih beberapa contoh ikonik. Nabi Musa dengan tongkatnya, Nabi Isa yang bisa menyembuhkan orang sakit parah dengan izin Allah, dan Nabi Muhammad yang mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran itu sendiri, plus kejadian luar biasa, kayak terbelahnya bulan. 2 pilar terakhir ini kita bahas sekalian ya, karena keduanya berhubungan erat dengan dimensi gaib, waktu, dan ketetapan ilahi. Mari kita lihat keyakinan pada hari akhir dan takdir. Rukun kelima adalah iman pada hari akhir. Ini bukan cuma soal dunia bakal kiamat, tapi ini keyakinan penuh akan adanya satu hari pertanggungjawaban, di mana semua manusia bakal dibangkitkan lagi buat diadili semua perbuatannya sekecil apapun. Sebagai bagian dari keyakinan ini, kitab sumber kita juga ngejelasin tanda-tanda besar sebelum kiamat datang. Dan ini bukan cerita fiksi ya, ini bagian dari akidah.
Mulai dari munculnya Dajjal, turunnya lagi Nabi Isa, sampai fenomena alam yang nggak masuk akal kayak matahari terbit dari barat. Lalu pas hari hanya, ada serangkaian tahapan yang harus dilewati. Manusia dibangkitkan, dikumpulin di satu tempat, amalnya ditimbang, lalu ada proses syafaat, sampai akhirnya melewati jembatan penentuan yang berujung pada nasib abadi, surga atau neraka. Dan sampailah kita di pilar terakhir, yang mungkin paling sering jadi bahan diskusi. Iman kepada qada dan qadar, atau gampangnya takdir. Intinya, ini keyakinan bahwa apapun yang terjadi di alam semesta, dari hal sepele sampai hal besar, itu semua terjadi karena sudah ada dalam pengetahuan, ketetapan, dan kehendak mutlak Tuhan. Biar gampang ngertinya, kitab ini ngebagi konsep takdir jadi 4 level. Pertama, ilmu. Allah tahu segalanya bahkan sebelum itu terjadi. Kedua, penulisan. Semuanya udah tercatat. Ketiga, kehendak. Nggak ada satupun yang terjadi tanpa izinnya. Dan keempat, penciptaan. Allah lah yang menciptakan segalanya, termasuk perbuatan kita, meskipun kita tetap diberi kebebasan untuk memilih. Pas banget rasanya kita tutup pembahasan ini dengan kalimat penutup dari kitab itu sendiri. Sebuah ungkapan rasa syukur yang menandakan selesainya penjelasan tentang fondasi keyakinan yang begitu mendasar ini. Nah, setelah kita bedah satu-satu ke 6 pilarnya, dari iman kepada Allah sampai takdirnya, ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Gimana caranya semua potongan puzzle ini saling nyambung dan ngebentuk satu cara pandang yang utuh dan koheren tentang hidup? Coba deh direnungkan. Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.